Ya, permintaan maaf yang Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan, antara lain Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, Global Competitiveness Index, dan Indeks Persepsi Korupsi yang menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. masih bersama saya advokat senior Profesor Todung Mulya Lubis. Ia adalah orang ketiga Indonesia yang meraih penghargaan bergengsi Haas Award dari University of California, Berkeley karena memberi kontribusi istimewa pada negaranya. Bang Mulya, pada bulan Februari, Presiden langsung merespons cepat. Kenapa? Karena ada hasil indeks persepsi korupsi terendah sejak tahun 2015. Jadi respons berupa konferensi pers itu dilakukan oleh Presiden itu kira-kira bulan Februari, jadi bisa dibilang sekitar 8 bulan lalu. Tetapi per bulan ini kalau kita lihat ada Kominfo yang terjerat korupsi, lalu juga ada Mentan, ada penyebutan nama seorang menteri yang dengan uang sebesar 27 miliar, dan kemudian juga ada soal impor gula, maka Kejaksaan melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan. Apa yang Anda lihat dari politik pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi? Saya khawatir bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia akan lebih jelek lagi. Kalau kita melakukan survei, ya, seperti yang dilakukan oleh Transparency International. Nah, politik pemberantasan korupsi kita ini sudah mulai melemah ketika Undang-Undang KPK itu diamendmen, direvisi, ya, pada beberapa waktu yang lalu. Kewenangan KPK semakin dipreteli. Dewan pengawas dibentuk, tapi dewan pengawasnya ompong, tidak fungsional, ya, tidak punya gigi, dan pimpinan KPK tidak sesolid dan setangguh KPK sebelumnya. Nah, yang saya lihat juga ada rivalitas antara sesama penegak hukum. Saya bicara mengenai KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Padahal ketiga lembaga penegak hukum ini kan seharusnya punya sinergi, bekerja sama. Kalau kita ingin mendapatkan hasil pemberantasan korupsi yang optimal. Akibatnya, ya saya agak sedih karena periode kedua Presiden Jokowi, ya, seharusnya dia bisa membuat legacy yang bagus buat bangsa ini, meninggalkan sejarah perjuangan pemberantasan korupsi yang bagus dengan hasil yang bagus. Kalau Anda melihat komparasi 10 tahun Presiden sebelumnya dan pemerintahan saat ini, mana yang jauh lebih banyak menteri-menteri tertangkap di dalam kabinet? Kalau kita melihat berapa banyak menteri yang diseret ke pengadilan, dihukum karena kasus korupsi, ketika Ibu Megawati menjadi presiden ada 3 menteri, ya, yang ya dihukum karena kasus korupsi. Pada zaman Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ada 5 menteri. Sekarang ini sebetulnya ada 5 menteri yang sudah, ya, diadili dan dihukum. Nah, kalau Yassin Limpo, ya, yang sekarang sudah dinyatakan tersangka, kemudian diadili dan dihukum, nah Jokowi melebihi prestasi yang dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi ini satir loh, satir sekali. Melebihi apa yang dicapai oleh Presiden SBY, yaitu mencetak menterinya terkena kasus korupsi. Saya bicara fact. Ini fact yang tentu saya tidak, saya tahu bahwa Presiden Jokowi punya komitmen untuk memberantas korupsi. Tapi menurut saya, fakta adalah fakta. Dan ya saya menyesali sebetulnya pelemahan KPK yang dilakukan akibat, ya, revisi Undang-Undang KPK. Bang Mulya, kalau kita lihat dari sejarah menteri-menteri yang ditangkap karena kasus korupsi, itu mayoritas adalah menteri-menteri dari partai politik. Apakah ini memiliki satu kesimpulan tersendiri atau menandai
satu kesimpulan sendiri? Karena rata-rata semuanya adalah menteri-menteri dari partai politik, bukan kalangan profesional. Kita tidak pernah membentuk second kabinet di Indonesia ini. Jadi kabinet itu adalah kumpulan dari ya koalisi ya, partai politik yang berkuasa. Nah, apakah kita memang mengangkat menteri karena meritokrasi? Ya tidak juga gitu. Ini kan ya arisan kekuasaan melalui partai-partai politik. Nah, kalau misalnya ditanya pada saya mengenai kenapa menteri-menteri dari partai politik, kita dihadapkan pada high cost politics. High cost politics yang butuh biaya besar, apakah untuk pemilu, apakah untuk ya membayar utang-utang ketika pemilu dan pilpres. Dan ini menurut saya ya akibatnya adalah abuse of power. Pada saat mereka ada di kabinet. Nah, abuse of power itu bukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk membiayai roda politik dari masing-masing kekuatan politik yang ada. Baik. Bang Mulya, terakhir yang ingin saya tanyakan. Kasus 30 miliar ini ditemukan di rumah menteri adalah sebuah kasus atau skandal besar yang luar biasa. Itu pasti dolarnya dolar Singapura. Dolar Amerika. Dolar Amerika. Dan kemudian tetapi sekali lagi saya katakan skandal ini juga mengiring bersamaan dengan skandal pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalau kita tidak mau kehilangan marwah KPK supaya tetap berwibawa di hadapan publik terlepas dengan segala kelemahannya, dan begitu juga Polda Metro Jaya yang kita harap transparan menginformasikan tentang perkembangan kasus ini, tapi dari sisi Presiden Jokowi, apa yang Anda harapkan dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ya, Presiden Jokowi akan menjadi presiden sampai Oktober 2024. Masih ada waktu untuk membenahi KPK. Masih ada waktu untuk membangun kembali trust ya, publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya dilakukan oleh KPK sendirian. Pihak kepolisian juga melakukan hal yang sama. Pihak Kejaksaan Agung juga melakukan hal yang sama. Menurut saya 3 lembaga ini betul-betul mesti diusahakan menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Punya sinergi dan koordinasi yang kuat ya untuk memberantas korupsi. Nah, inilah kesempatan emas buat Presiden Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap semangat pemberantasan korupsi. Ya menurut saya Presiden itu ya bisa ya meminta ya memanggil satu-satu pimpinan lembaga-lembaga penegak hukum ini untuk bersinergi satu dengan yang lain. Dan kalau misalnya ada kasus-kasus yang menimpa pimpinan organisasi lembaga hukum ya lembaga pemberantasan korupsi ini, Presiden tidak boleh juga ya tidak tegas ya. Menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Kalau tadi disebutkan ada tudingan pemerasan, menurut saya itu tidak boleh didiamkan. Dan ini menyangkut KPK misalnya. Siapapun itu pimpinan KPK yang disebutkan di situ, menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Yaitu paling tidak menonaktifkan. Paling tidak menonaktifkan yang bersangkutan. Supaya kasus ini dapat diinvestigasi secara tuntas sampai selesai, dan kalau misalnya yang bersangkutan memang bersalah, ya, ada bukti-bukti, ya mesti diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara itulah paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK. Paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK, walaupun ya belum tentu nama baik KPK bisa dipulihkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Baik. Bang Mulya, saya terima kasih Bang Mulya sudah hadir di studio Menara Kompas di acara Rossi, dan besok Anda akan terbang juga ke Norwegia. Terima kasih, saya orang pertama yang Anda berikan buku ini yang terbit di Melbourne University Press. Melbourne University Press. Terima kasih Bang Mulya. Terima kasih, sama-sama. Selamat terbang ke Norwegia. Terima kasih. Saya Rusiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rossi. Tetaplah di Kompas TV Independen, terpercaya. Sampai jumpa Kamis depan.